Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Begesa Ogan Ilir. Seperti biasa, no hoax, tanpa menghina dan tanpa menghujat. Di sini kita kedatangan dua sosok pemuda yang berasal dari Ogan Ilir, dari sebuah organisasi IMTA dengan Forsuma, benar tak? Dengan Mang Deka sama Mang Edi ya. Kayak mana dulu? Nanya kabar dulu. Kayak mana kabar Mang Deka kita? Ya, makasih Mang Oki. Alhamdulillah untuk kabar di tengah pandemi yang melanda negara kita saat ini, terus semangat dan pastinya harus semangat. Oke. Untuk Mang Edi, kayak mana kabarnya? Ya, kasih Kak Oki. Untuk kabar alhamdulillah baik juga. Tengah pandemi pokoknya tetap semangat selaku pemuda. Oke, siap. Buntu tak buntu pokoknya semangat gitu ya. Itulah. Iya, yang penting semangat, pemuda tuh wajib semangat intinya dak. Oke, untuk Mang Deka kita tanya sikit-sikit dulu Mang Edi ya. Untuk Mang Deka, itu IMTA tuh apa sih Mang? Udah tuh kedudukan kita di IMTA tuh kayak mana sebenarnya? Jadi Mang Oki, IMTA itu organisasi daerah yang berkedudukan di Kecamatan Tanjung Batu. Oh, Tanjung Batu. Jadi IMTA itu wadah untuk mahasiswa yang ada di Kecamatan Tanjung Batu untuk sama-sama menyampaikan visi dan misi untuk memajukan Kecamatan Tanjung Batu khususnya. Kecamatan Tanjung Batu, sekupnya kita Tanjung Batu. Ya. Untuk Mang Edi dewek, kayak mana kita? Untuk apa namanya? Forsuma itu sendiri apa Mang? Ya, jadi program-program Persuma itu selain kegiatan sosial juga banyak kegiatan telah dilaksanakan. Salah satunya kemarin ada fenomena yang terjadi di Ogan Ilir, yaitu pemecatan 109 nakes, dan kemudian kami juga sampai hari ini juga tetap mengawal perkembangan yang telah terjadi, yaitu di Ombudsman. Itu juga kami yang menggagas. Bagus, berarti untuk Forsuma itu sendiri organisasinya organisasi kemahasiswaan yang aktif untuk mengkritik pemerintah. Itu cukup aktif berarti kalau dari tadi, termasuk di kegiatan sosial juga aktif berperan. Itu oke, itu bagus. Ini dari Ogan Ilir semua ya ceritanya kan? Benar Kak. Oke, kita ini kan sekarang ini kan tema kita ini tentang apa? Sumpah Pemuda ya. Tentang Sumpah Pemuda. Untuk adik-adik nih kayak mana sih arti pemuda itu sendiri tuh? Sosok pemuda tuh kayak mana sebenarnya sosok pemuda tuh? Untuk era sekarang ini era 4.0 gitu kan. Itu kayak mana sih Pak? Bisa dijelaskan dikit gak gambarannya kayak mana? Dulu ya? Iya, boleh. Bang dulu gitu. Pemuda ini adalah tonggak perjuangan untuk khususnya daerah kita Ogan Ilir, yang mana kemajuan daerah kita nanti itu ada tangan pemuda pastinya. Jadi kreativitas dari pemuda, keberanian bersuara dari pemuda itu salah satu langkah menuju daerah yang lebih baik. Ya, lebih baik. Berarti pemuda tuh wajib memang mengambil peran ya, penting harus. Apalagi di era sekarang kan, era digital khususnya kan itu kan. Jadi lebih berkembang lagi di harapan pemuda itu. Untuk Mang Edi sendiri kayak mana? Ya, bagi kami pemuda itu luar biasa Kak. Karena pemuda lah yang berani mengkritisi, pemuda lah yang berani untuk terjun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana perkembangan yang ada khususnya di kabupaten kita, Kabupaten Ogan Ilir. Itu mungkin semangat agen of change ya, sebagai agen perubahan ya. Jadi memberikan suatu kritisi tapi memberikan solusi ya. Berarti dia ke tingkat kepedulian pemuda tuh diharapkan untuk tumbuh berarti bagi Mang Edi ini kan. Jadi menurut Bang Dewe cak mana lah semangat pemuda itu menurut Pak itu kita tanya Mang Edi dulu, Mang Deka terus. Jadi kami jelaskan dikit bahwa menjalankan ke jalan yang benar, pastikan di situ ada aku. Kemudian ketika ada 10 orang menjalankan kebenaran, dan pastikan dari 10 orang itu ada aku. Kemudian ketika ada 1 orang menyuarakan kebenaran, pastikan bahwa itu aku. Selaku mahasiswa, selaku pemuda harus terlibat untuk terjun langsung untuk menyuarakan kebenaran itu. Memberikan kontribusi yang itu kan, mungkin. Oke. Untuk itu semangatnya Bang, lah hebat nih Bang. Jadi intinya nak cak manapun Mang Edi ini walaupun cuma si keuang, dia pengen maju. Jadi untuk Mang Deka sendiri cak mana kira-kira semangat pemuda itu? Ya Bang Ki, jadi nambah dari Kando Edi tadi,
disampaikannya sudah tadi bahwa memang benar pemuda saat ini sudah pintar berkreativitas, pintar menyampaikan aspirasi yang benar tentunya. Tapi lebih baik lagi ada yang namanya perilaku inklusif, bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh pemuda itu harus sadar bahwa kita berada di lingkungan luas, bukan hanya milik kita pribadi. Artinya kita selalu mengutamakan, mengedepankan yang namanya kebersamaan. Ya oke Mang ya. Mamang nih punya visi dan misi yang sama Mang ya. Pengen ibarat kata tuh pemuda nih bersatu Mang ya. Pengen ibarat kata memajukan daerah kita dewek ya. Pengen Ogan Ilir bangkit ya. Betul. Yang jelas pengen memberikan kontribusi yang lebih ya sebagai pemuda tadi, dengan semangatnya, dengan arti pemuda itu sendiri. Nah untuk hari ini Mang, kita nih baru memperingati namanya Sumpah Pemuda Mang. Nah itu makna Sumpah Pemuda itu sendiri bagi kedua mamang kita nih apa Mang kira-kira Mang? Untuk dari baik Mang Deka maupun Mang Edin menyikapi makna Sumpah Pemuda itu apa sih? Kayak itu yang terjadi waktu Sumpah Pemuda itu sendiri. Coba kita dengar Mang Edin dulu. Dari tadi caknya ada persiapan jawaban. Coba Bang. Jadi kita ambil 3 makna kan dalam Sumpah Pemuda itu ada 3 makna yang harus kita pahami, yaitu satunya bertanah air satu, tanah air Indonesia. Artinya satu kesatuan dari kita tetap berpegang teguh bahwa hari ini kita Indonesia, bahwa hari ini kita merah putih. Yang selanjutnya yaitu berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia dengan satu kesatuan, kemudian berbahasa satu. Ya, kita tahu bahwa hari ini kita berbeda-beda, ada suku Penesa, ada suku Rambang banyak. Tapi kita tetap harus satu. Itu Ogan Ilir, iya, tetap satu Ogan Ilir. Itu mungkin dari aku dikit ya. Jadi intinya tuh semangat Sumpah Pemuda itu persatuan Mang. Nah, kalau iya. kira-kira menurut Mang Deka cak mana kira-kira untuk makna Sumpah Pemuda itu sendiri Mang? Ya Mang Ki, jadi Sumpah Pemuda itu menurut aku sesuai dengan tujuannya. Yang pertama, untuk menciptakan cita-cita bangsa Indonesia ini untuk menjadi lebih baik. Yang keduanya ialah untuk membahas permasalahan pemuda Indonesia agar membawa Indonesia lebih baik. Dan yang ketiga, menciptakan rasa nasionalisme selaku pemuda untuk menyuarakan hal-hal yang benar. Artinya di momen Sumpah Pemuda hari ini harus menjadi tolak ukur pemuda untuk menjadikan khususnya Kabupaten Ogan Ilir kedepannya menjadi lebih baik dan harus lebih baik. Harus lebih baik, betul. Jadi intinya pemuda tuh walaupun dia tuh muda, dengan tenaga yang ada, dia tuh harus lebih hebat lagi, ya, lebih bisa. Nah, itulah maknanya Sumpah Pemuda kita nih. Titik balik seorang pemuda itu tuh jangan salah, jangan dianggap remeh. Sultan Muhammad Al-Fatih, pemimpin perang di Konstantinopel, dengan aku kelas siapa? Pemuda. Sahabat-sahabat kita punya Nabi Muhammad dikelilingi oleh pemuda. Ali bin Abi Thalib contohnya pemuda. Jadi jangan dianggap remeh pemuda nih, dengan semangat yang ada, dengan jiwanya yang ada, tapi yang benar. Harus itu. Maju ke Ogan Ilir, ya kita nih. Jadi intinya kita di sini sama-sama supaya Ogan Ilir nih bisa maju, betul, bisa bangkit dari keadaannya sekarang. Jadi Mang, untuk penutup nih, closing sedikit Mang. Bentar lagi nih kita nih ada pemilihan. Iya. Pilkada lah istilahnya kan. Untuk daerah kita nih, di luar isu yang ada sekarang masalah kan. Untuk pemilihan Mamang Dewek segala pribadi dan alasannya kenapa Mang kira-kira milih calon itu kan, untuk Mamang nih apa kira-kira Mang? Untuk Bang Edi dulu, kira-kira Mang. Ya, jadi untuk bakar ini kan pilkada lah berjalan lah, sebentar lagi ada beberapa hari lagi, mungkin sekitar 42 hari lagi kita akan mengadakan pemilihan. Dan juga ada 2 pasangan calon yang terdaftar sekarang, nomor 1 dan nomor 2. Dan hari ini ada salah satu pasangan calon yang mewakili kami selaku pemuda.
itu nah. Iya. Jadi kami selaku pemuda rasanya pengen lah. Yang pertama pengen melihat kepemimpinan seorang pemuda itu. Kemudian kami juga pengen kami selaku pemuda ada wakil untuk memimpin kami ke depan selama 5 tahun. Jadi hari ini kami sudah ada wakil untuk memimpin kami. Itu Kak. Mungkin. Tapi tetap berkomitmen Mang, jangan yang tadi awal, tetap mengkritisi. Ya, kalau seandainya itu salah. Mengingatkan. Ya untuk Mang itu Mang Deka lupa. Mang Deka sendiri cak mana? Yo, oke. Jadi lengkap sebenarnya disampaikan oleh Kando Edi tadi, pinter dia nih Kak. Kaca nih ya. Jadi aku tambah sedikit, tepatnya pemuda Ogan Ilir harus bangga. Harus bangga ada wakil yang mewakili pemuda untuk maju menjadi Bupati Kabupaten Ogan Ilir. Tentunya dengan kompetensi yang baik, ilmu didampingi oleh mentor yang hebat, yang senior, tentunya pengalamannya jauh lebih tinggi. Maka benar kata Kandedi tadi, pas, tidak kurang lagi. Ada kurang lagi ya. Jadi kira-kira siapa Mang kalau boleh tahu? Kalau boleh disebut ya kan. Kalau aku nyato malah Panca Ardani. Aduh sama baik gitu. Jadi dengan sosok pemimpinan beliau, aku harap ke depan nih aspirasi masyarakat tuh untuk yang kaum muda lebih bisa diserap. Udah tuh modernisasi kabupaten tuh pasti ada Mang. Gitu nih era digital, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti masuk Mang. Ya betul. Tidak ada lagi ceritanya kita tuh nak ngantri, atau nak minta apa pun nak ngantri, tiba-tiba nak daftar ini ngantri, tidak lagi Mang. Nonton bioskop sekarang baca online Mang. Nah Mang, kira-kira itu lagi tinggal lagi pendidikannya baik. Nah, yang kami harapkan anak-anak muda nih Mang pasti bergerak lagi menciptakan sebuah peluang, menciptakan sebuah kemudahan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, betul. Anak muda nih lah yang ngerti teknologi, siapa lagi bukan anak muda ya? Nah, kita inilah Bangnya. Nah, oke Mang, sahabat-sahabat untuk Begesa Ogan Ilir. Nah, itulah sedikit bincang-bincang santai sama Mang Edi, sama Mang Deka tentang seputar arti Sumpah Pemuda itu sendiri Mang. Jadi untuk kawan-kawan sekalian atau sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa ditonton video ini, ambil maknanya, ambil pesannya. Jangan sampai lupa untuk tanggal 9 Desember lagi pilih nomor berapa? Nomor 1 pasti. Jangan lupa lagi nomor 1 tuh. Itulah yang mewakili sosok-sosok pemuda di Ogan Ilir ini. Ada di Diogalo. Insya Allah Ogan Ilir akan bangkit dan lebih mantap lagi lah pokoknya kan. Dan jangan lupa sebagai agent of change, jangan lupa untuk mengawal perubahan itu sendiri. Siap. Jangan berkomitmen Mang kita gitu nih. Kita muda memberikan masukan yang positif. Kita katakan kita membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang biasa. Karena yang biasa belum tentu benar. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.